Shalom mempelai Kristus yang ada di rumah. Shalom. Shalom juga untuk Om, Tante dan juga kakak yang ada di sini. Gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Sungguh kita bersyukur saat ini kita ada di sini dengan keadaan yang baik, semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Sungguh Dia adalah Allah yang baik, tidak pernah sedetik pun Dia meninggalkan kita. Mari kita ambil waktu kita memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan jika sebentar kami akan memuji dan menyembah Engkau, kami mau serahkan hati kami Bapa. Biarlah penyembahan kami ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Terima kasih Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, aku lewati semua. Berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita pujikan pujian ini dari awal. Dengan hati yang bersungguh-sungguh kita katakan, Engkau ada bersama kami Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Terima kasih Yesus. Ku lewati. Kau Allah yang setia. Tidak pernah sedetik pun kau meninggalkan kami. Perkenananmu yang Kau yang beri kami kekuatan. teguhkan Terima kasih. hatiku. Engkau yang bertindak, Terima kasih. memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari dengan lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Yes, Lord Jesus. Perkenananmu teguhkan hati. Terima kasih Bapa. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebuah pujian yang sungguh memberkati. Hati seorang bapa kepada anaknya. Terima kasih Tuhan. Karen bisa memilih lagu yang sangat memberkati ini. Kenapa? Bersamamu Bapa. Ini kan lagu tentang dimana Tuhan itu seorang Bapa ya, selalu ada sama kita. Dimanapun musim hidup kita, walaupun kadang banyak rintangan, nggak seneng terus, ada dukanya. Memang seorang Bapa yang baik itu bakal ada selalu sama kita. Kayak di liriknya kan bersamamu Bapa, ku lewati semua. Semua ya nggak mandang senang atau sedih, tapi ya beneran semua gitu. Jadi aku merasa kayak gimana ya? Merasakan hati Bapa yang selalu melekat sekalipun dalam kondisi yang mungkin Karen sebagai anak muda punya masalah juga, tetapi Iya tentu. seperti hubungan Karen sama Papa ya. Iya. Papa Ya, adik. tapi
papahnya kan nggak bisa 24 jam jagain. Betul. Hanya Tuhan, janji Tuhan sendiri yang bilang kalau Tuhan itu menyertai kita. Dalam kondisi apapun, penyertaan Tuhan selalu ada buat kita. Tidak cuma dalam berkatnya saja, tapi pada saat kondisi kita di bawah pun itu Tuhan tetap menyertai. Jadi Tuhan ingin kita tidak takut ya, kita tidak perlu takut dan khawatir. Betul sekali. Jadi intinya kita sangat membutuhkan Tuhan dalam situasi apapun, kondisi apapun ya. Amin. Jadi ada satu pujian yang menyatakan bagaimana kita sangat membutuhkan Tuhan dalam setiap waktu. Pujiannya gini. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Wow. Setiap jam, setiap waktu. Jadi kalau kita berbicara tentang memuji, menyembah Tuhan ya, itu bukan cuma saat kita sedang pelayanan seperti gitu, tapi kehidupan kita di luar pelayanan justru itu sebuah penyembahan. Karena penyembahan itu nggak bisa diatur gitu ya. Mungkin kalau kita sedang ibadah karena ini satu pelayanan, jadi ada yang perlu kita atur sedemikian manis baik di dalam penyertaan Tuhan tentunya, karena waktu dan tempat gitu ya. Tetapi di luar ini, di luar pelayanan justru hubungan misalnya Karen sama Papa, Karen sama Opa Oma, sama Om Denny, sama teman-teman lain gitu ya. Justru disitulah lifestyle-nya kita, penyembahan tidak hanya dengan berbahasa roh, harus menyanyi, tetapi kehidupan setiap hari yang dilihat itu. Wow, itu yang setiap jam ya Tuhan, Karen memerlukan, kita semua perlu Kau. Setiap waktu, misalnya seperti gitu ya, karena ternyata kita sangat membutuhkan Tuhan. Dan kalau berbicara tentang pujian penyembahan itu kan berbicara juga tentang esensi kita, bahwa apa yang kita mau berikan untuk Tuhan. Apa sebenarnya sih? Apa lagu? Apa gaya penyembahan? Iya kan? Tapi sebenarnya bukan lagunya saja, bukan gaya penyembahan. Mungkin itu karena di dalam satu acara ibadah. Tetapi bagaimana sih hubungan ayah dan anak dan ayah? Masa kalau mau minta sesuatu, misalnya Karen mau minta kepada Papa Adot, masa bilang siap Papa, Karen akan bayar sekolah bulan ini, deadline-nya tanggal 5 Juni. Demikian laporan yang bisa Karen sampaikan. Terima kasih Bapak. Kayaknya aneh ya. Iya. Tapi biasanya gimana kira-kira? Kalau ngomongnya gimana? Gak usah ngomong, sudah tahu ya? Iya. Udah tahu kan, namanya hati Bapak ya, sudah tahu. Tapi itu juga kan karena ada hubungan, membangun hubungan. Iya. Jadi membangun hubungan bukan hanya pas lagi kita butuh, tapi hubungan setiap hari itu yang membuat Papa bisa mengerti, oh Karen lagi membutuhkan. Gitu. Ya, betul Pak Denny. Kadang Tuhan itu lebih tahu apa yang kita inginkan daripada kita sendiri. Ya, Tuhan itu lebih dekat dari baju yang kita pakai. Gitu loh. Jadi Tuhan apapun yang kita alami, percayalah Tuhan pasti punya rencana, dan rencana itu mendatangkan kebaikan. Ya. Luar biasa sekali. Ada satu pujian, jadi bagaimana kita memuliakan Tuhan, kita meninggikan Tuhan setiap waktu, setiap saat. Ya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertakhta, yang bertakhta
Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami terus melekat padamu, memuji menyembah-Mu Tuhan, di dalam roh dan kebenaran. Sebab Engkau mencari penyembah-penyembah benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kuduskan dan sucikan setiap kami anak-anak-Mu, agar penyembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Amin. Naikkan puji ini sekali lagi. Katakan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi, Yesus terlebih besar. kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, barang siapa namaku ditinggikan, Tuhan hadir. Amin. Amin. Kita merasakan Tuhan hadir di sini. Amin. Saya ingat satu ayat. Saya mau bacakan di dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-8 dan ke-9 saya akan bacakan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, ini firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Amin. Ini bukan saya yang berjanji, bukan juga Pak Hengki, bukan juga pendeta siapa yang berjanji, tapi Tuhan sendiri, Tuhan yang menciptakan kita itu yang berjanji akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Jadi kalau misalkan saat ini kita menghadapi hal-hal yang gak enak, entah itu corona, entah itu koroni, ko Adi, ko David, ko Denny, mau ko siapa aja yang gak enak. Ada satu lagi Ko Novi. Apapun yang itu menghalangi kita, kalau kita percaya Tuhan menyertai kita, Amin. Gak ada lagi khawatir, gak ada lagi takut. Ya gak Karen? Jadi apapun waktu
waktu kamu misalkan ngerjain tes atau apapun, kalau Tuhan nyertai, Roh Kudus menyertai apa yang kamu pelajari semalam atau kemarin-kemarin pasti Tuhan ingatkan. Amin. Amin. Jadi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara juga mempelai Kristus dan kita semua di sini, kita akan memuji nama Tuhan, menguatkan iman kita bahwa tiap langkah kita itu diatur oleh Tuhan. Amin. Amin. Mari kita pujikan pujian ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti tiba, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya
ada keselamatan. Penyembahan itu harus keluar dari dalam. Jadi tidak bisa diatur, tetapi ternyata memang hubungan tadi yang Karen ya, hubungan ayah dan anak. Jadi tahu-tahu ada saja yang kita bisa keluarkan untuk memuji Tuhan. Menyembah di mana saja. Bukan hanya pas kita pelayanan, tapi di rumah, di sekolah, di kos-kosan mungkin, di tempat kerja. Disitulah mimbar pujian penyembahan kita. Orang akan kenal Kristus Tuhan lewat kehidupan kita. Mungkin Kang Adot banyak, pasti bukan banyak tapi pasti punya pengalaman hidup yang orang di marketplace soalnya katanya. Iya. Iya. Ya mana? Banyak sih, tapi kalau saya seringnya merasakan hadirat Tuhan itu pada saat di mobil. Jadi pada saat di mobil kita dalam posisi nyetir sambil dengerin radio, lagu rohani. Kadang-kadang malah Tuhan sering jamah di situ dan Tuhan sering bicara di situ, menguatkan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan, iya gitu. Karen pernah punya rasa yang sama, mungkin dalam situasi yang berbeda. Memang sekarang kan karena sering di keluarga sama keluarga, memang kayak di mobil tuh lebih gimana ya Pak? Ya. Emang pernah gak bareng sama keluarga? Ya, Perasaan kalau Karen sih emang sama keluarga, terus soalnya anak ya, papa mama di mana, Karen pasti ada di situ. Enggak maksudnya. Dulu soalnya sekolah terus, jadi waktu kurang. Iya. Tapi gitu. setelah lockdown ini, puji Tuhan, banyak waktu dengan papa mama gitu. Kirain pernah di London kali. Oke, puji Tuhan kalau ya. Di jadi mobil itu suasananya beda. Oh, gitu kan ya. karena gelap gitu ya. Kalau malam gelap, jadi mau nangis nggak apa-apa malu, gitu. Nggak malu sama kanan kiri. Oh gitu. iya benar. Kalau orang gini kan mau nangis. Tapi jangan merem ya. Gitu. Nanti banyak yang nangis kalau merem. Nggak ya, puji Tuhan ya. Memang seperti itulah membangun hubungan dengan Tuhan. Mungkin David Elman punya pengalaman pribadi dengan Tuhan masalah ini. Ya kurang lebih sama, saya sering merasakan kalau lagi tugas misalnya, apalagi beberapa waktu ini kan saya pulang pergi agak jauh jaraknya itu. Justru di perjalanan itu ya biarpun kita pakai mobil, pakai motor kayaknya bisa ngobrol sama Tuhan gitu loh. Kayaknya waduh kalau mau ada apa-apa aduh kayaknya oh Tuhan thank you, gimana aku bersyukur pokoknya apa yang sudah Engkau berikan gitu kan. Terus kalau mungkin kadang di rumah mungkin karena waktu terbatas kita berdoa mungkin agak terbatas juga, tapi waktu sambil di jalan tuh yang penting kita tidak tutup mata ya. Sambil buka mata kita ngobrol bisa aja sama ngobrol Tuhan. sama Tuhan. Barang siapa di dalam roh hendaknya hidupnya dipimpin oleh roh. Amin. Jadi tidak dibatasi oleh ruang, waktu, situasi, tapi justru dimanapun kita ada itu ya. Bagaimana Ibu Linda Didi? Ya, kalau saya bersyukur juga ketika Tuhan itu kita bisa merasakan Tuhan ada. Tuhan ada dimanapun kita berada. Tuhan ada itu sudah cukup bagi kita. Amin. Cukup bagi kita, cukup kita puas dengan segala yang kita miliki. Maupun dia kaya, dia miskin, dia sederhana apapun, yang keadaan apapun. Tapi kalau kita memiliki Yesus di mana Yesus ada, itu cukup bagi aku. Itu istilahnya biar cuma nasi dengan sambal ya, tapi rasanya seperti lagi makan di dalam pesawat mengawal gitu. Luar biasa. Pokoknya menikmati hadirat Tuhan itu menikmati. tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi apapun. Ya. Iya. Mau ada duit banyak kek. Ada duit banyak juga orang gak bahagia kok. Banyak orang susah ya di atas duit banyak ya. Kita pas butuh duit pas ada aja gitu ya. Istilahnya Tuhan tuh tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Jalan hidup orang benar tidak pernah sampai tergeletak. Amin. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin
semakin terang hingga rembang tengah hari. Oh, apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup, oh orang benar, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup, oh orang benar, semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dan membangunkan. Sekali lagi, dan membangunkan dia kembali. Haleluya. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Luar biasa. Kalau kita hidup dalam Tuhan, jatuh nggak bakal tergetak, tapi jangan mau jatuh terus, gitu istilahnya ya. Kalau kita hidup dalam Tuhan, tangan Tuhan tuh selalu ya. Firman Tuhan bilang, ketok, datanglah padaku, belajarlah padaku, mintalah, berserulah, gitu ya. Jadi waktu ada tadi ya, Karen bilang, ada saat-saat kita juga kadang-kadang kita jatuh atau kita dibawa, kita punya masalah. Papa Adot juga tadi ngomong seperti itu, tapi tangan Tuhan selalu ada buat kita. Amin. Puji nama Tuhan, dan biarlah ibadah kita atau pujian penyembahan kita saat ini boleh menjadi berkat buat mempelai Kristus, buat jemaat Tuhan di rumah, di mana saja berada. Kita percaya bahwa tangan Tuhan selalu ada bagi anak-anaknya. Puji nama Tuhan. I feel Jesus. Terpujilah nama Tuhan. I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus in this place. Yes, my soul
seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Sama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.